Fil manam anni atba'uka fandur madza tara. Wahai anak kecilku, sesungguhnya aku mendapatkan wahyu diperintahkan untuk mengorbankan dirimu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu, anak yang soleh, putra yang penyantun, anak yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, fabasyarnahu bihulamin halim. Beliau langsung menjawab, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Laksanakanlah wahai ayahku apa yang diperintahkan oleh Allah, maka engkau akan mendapatkan diriku sebagai orang-orang yang sabar. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Nabi Ibrahim meminta anak yang soleh, bukan anak yang pintar, bukan anak yang kaya raya, bukan anak yang punya jabatan luar biasa, bukan anak yang punya pangkat setinggi langit. Karena apalah arti anak kaya, anak berpangkat dan jabatan, anak yang pintar tapi mereka tidak soleh. Oleh karena itu kata kuncinya adalah anak soleh, putra putri soleh dan solihah. Beberapa hari terakhir ini tidak sedikit di antara orang tua yang senang ketika melihat putra-putrinya sukses di dalam menempuh pendidikan dasar maupun menengah, yang selanjutnya mereka harus berpikir ulang untuk kedua kalinya di dalam melangsungkan kelanjutan pendidikan mereka. Biaya yang besar bukan penghalang bagi mereka untuk mengantarkan kesuksesan anak-anak mereka di dalam menempuh pendidikan dan demi masa depan mereka yang baik, demi masa depan mereka yang cemerlang. Akan tetapi bagi kita selaku orang mukmin tentunya tidak akan mengabaikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala sekaligus bimbingan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mengantarkan putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan solihah. Sayyidina Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau pernah berkata, man arada ayyukallimahu Allah falyaqra'il Qur'an. Siapa yang ingin berdialog dengan Allah, maka bacalah Al-Qur'an. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sebagian ulama ahli tafsir, beliau mengartikan allimu auladakum bi ta'limil Islam wa addibuhum bi adabil Islam. Ajarilah anak-anak kalian dengan pengajaran Islam dan didiklah mereka dengan akhlak-akhlak Islam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Untuk mewujudkan anak yang soleh tentu bukan hal yang mudah. Yang pertama, keluarga adalah hal utama dan pertama di dalam mewujudkan anak soleh. Jangan remehkan peran keluarga ini. Anak yang soleh dan solihah pasti tidak luput di dalam pendidikan keluarga sejak dini, seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim dan Sayyidah Siti Hajar. Keduanya bersama-sama membentuk karakter Ismail sedemikian rupa. Mereka mengajarkan pendidikan agama pada Ismail sejak dini. Ini sama dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam mendidik anak-anak muslim, didiklah anak-anak kalian pada 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Qur'an. Dan Nabi juga bersabda, allimu auladakum fa innahum makhluquna fi zamani ghairu zamanikum. Didiklah anak-anakmu, didiklah anak-anak kalian karena mereka hidup zaman yang tidak sama dengan zamanmu. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Yang kedua, memberi keteladanan, uswah, memberikan contoh pada anak-anak kita. Bagaimanapun contoh keteladanan merupakan dakwah yang sangat manjur di dalam mengarahkan anak-anak kita dengan keteladanan yang ditampakkan sehari-hari. Maka yang demikian ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Keluarga yang mempertontonkan kejujuran dan kedermawanan akan berpengaruh bagi anaknya. Tapi sebaliknya, keluarga yang mempertontonkan kedustaan dan kebakhilan juga akan anaknya meniru. Oleh karena itu, Abdullah Nasi'ulwan di dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad mengutip syair yang melontarkan kencaman bagi orang-orang atau orang tua yang tidak tanduknya bertentangan dengan ucapannya.
Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu hala li nafsika kana dzat ta'lim. Wahai orang yang mengajar orang lain, kenapa engkau tidak juga mengajar dirimu sendiri lebih dulu? Tasifud dawa'a lidis saqami wa dil ina kama yasihhu bihi wa anta sakim. Engkau terangkan bermacam obat bagi segala penyakit kesulitan agar semua yang sakit itu sembuh, sedang engkau sendiri ditimpa sakit. Ibda' binafsika fa innaha an ghayra fa idan tahat fa anhu anta hakim. Obatilah dirimu dahulu, lalu cegahlah agar tidak menular pada orang lain. Dengan demikian engkau adalah orang yang bijaksana. Fahunaka yaqbalu ma wa'atta wa yaqtadi bil ilmi minka wa yanfa'ut ta'lim. Apa yang engkau nasihatkan akan mereka terima dan ikuti. Ilmu yang engkau ajarkan akan bermanfaat bagi mereka. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Yang ketiga, kumpulkan anak-anak kita dengan teman-teman yang baik, dengan lingkungan yang baik, teman yang soleh atau solihah. Oleh karena itu benarlah apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa agama seseorang tergantung lingkungan pergaulannya. An Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ar-rajulu ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu akan mengikuti agama teman dekatnya, mengikuti lingkungannya, mengikuti pergaulannya. Oleh karena itu hendaknya kalian perhatikan siapa yang kalian jadikan sebagai teman dekatnya. Karenanya tidaklah salah jika orang Arab ada pepatah as-sahib sahib, sahabat, lingkungan atau pergaulan itu menyeret. Artinya lingkungan yang baik akan menyeret orang untuk menjadi baik. Sebaliknya lingkungan yang buruk pun akan menyeret untuk menjadi buruk. Almarhum Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi selalu menasihati nasihat pada orang-orang, lebih baik sekolah yang berakhlakul karimah meskipun tidak bermutu daripada bermutu tapi tidak berakhlakul karimah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya menyebutkan awwalu ma yata'allaqu birrajuli ahluhu wa auladuh fayaqifuna baina yadayillahi subhanahu wa ta'ala fayaqul ya rabbana khudh lana haqqana min hadzal zalim kana la ya'muruna bis shalah wa yud'imuna al kharam wa nahnu la na'lam. Pada hari kiamat nanti seseorang itu akan tergantung dengan keluarga, istrinya dan anak-anaknya, akan diberhentikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, "Ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal zalim." Kita diberhentikan oleh anak-anak kita dan keluarga kita. Ya Allah, ambillah hak-hak kami dari orang zalim ini. Mereka dulu tidak pernah memerintahkan sholat, tidak mengerjakan agama, memberikan kami makanan yang haram, sedangkan kami tidak tahu. Yang pada akhirnya akan digiring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Laki-laki tersebut digiring masuk neraka. Wal'iyadu billah. Akhirnya tidak ada di antara orang tua kecuali berharap anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Oleh karena itu sebagai renungan di dalam menutup khutbah kita pada pagi hari ini adalah peristiwa yang terjadi pada salah satu tokoh agama, di mana anak-anak mereka hampir semuanya sukses di dalam hal materi, dan setiap musim-musim liburan hampir bisa dipastikan mobil-mobil mewah berjejer di depan rumahnya. Ketika bapak yang sudah lanjut usia tersebut menghadiri rutinitas tahlil malam Jumat, salah seorang jamaah memuji kesuksesan anak-anak orang tua tersebut seraya berkata, sungguh bapak adalah orang yang sangat beruntung karena dikaruniai Allah putra-putri yang sukses. Tiba-tiba terlinang air mata beliau dan membasahi kedua pipi yang mulai keriput karena dimakan usia, sambil beliau menjawab, aku memang berhasil mendidik anak-anakku di dalam urusan dunia, tetapi mereka tidak bisa aku harapkan kiriman Fatihah dan bacaan surat Yasin ketika nanti aku sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga Allah menjaga anak-anak kita dari hal-hal yang menyebabkan mereka celaka dunia sampai akhirat, dan semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia sampai alam akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin, lewat peringatan hari raya Kurban pada hari ini, marilah kita buat momen yang sangat tepat. Mari kita berusaha meneladani keluarga Nabi Ibrahim ala nabiyyina wa alaihissalam. Mudah-mudahan dengan sisa umur yang diberikan oleh Allah kepada kita mampu berkorban demi kepentingan Islam wal muslimin. Dengan sisa umur yang diberikan kepada kita mampu berkorban demi untuk melanjutkan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan pengorbanan tersebut dengan sebaik-baiknya. Akhirnya kita dijadikan korban nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berkorban sebelum kita menjadi korban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ma'asyiral muslimin hafizakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa orang tua kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kasih sayang pada orang tua kita lebih daripada kasih sayang mereka ketika masih kecil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Mudah-mudahan kita diberi sehat wal afiat. Mudah-mudahan kita dicintai dan mencintai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mudah-mudahan kita dikumpulkan di belakang saf baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan membawa iman wal Islam, dan mudah-mudahan pada akhirnya nanti kita diakhiri dalam keadaan husnul khatimah. Inna ahsanal kalam wa abyana nidam kalamu wahil malikil mannani dzil jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa ankum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li walidina wa li walidikum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.